Bismillah, walau meja saya dipenuhi berbagai produk Infinix, tapi satu aja yang di-unbox di video ini ya. Review Xpad 20 nanti dulu. Review TWS Open Ear Clip, apa namanya, Z Clip ini bakal belakangan juga. Apalagi yang ini ya, harus dicoba dulu. Tapi mungkin unbox doang deh, Infinix X Band ini. Iya, saya lebih tertarik buat bahas smartphone baru Infinix yang kamu bisa lihat, desainnya fresh ya. Ya, kalau yang udah lihat bocoran Apple iPhone 17 sih kayaknya bakal kecele. Maksudnya, kok malah Infinix duluan yang merealisasikan desain seperti ini. Desain dengan kamera horizontal, 2 ke kanan. Untuk prosesor dia pakai apa sih? Unisoc ya, T7250, mungkin jadi smartphone keempat yang saya coba, dan prosesor tersebut buat main game PUBG masih enak. Apalagi yang ini RAM-nya 8 GB kan. Untuk harga ini masih 1 jutaan. Sejutaannya nggak terlalu tipis. Kalau yang Smart 10 doang, sejutaan tipis banget itu. Dengan baterai lebih besar dibandingkan yang varian reguler. Kalau yang reguler kan Smart 10 itu 5000, yang ini 6000 mAh. Dengan 18 watt chargingnya, ada Infinix AI, ada NFC juga. Touch Transfer namanya ya. Teknologinya emang ditempelin doang NFC mah. Kemudian layarnya 120 Hz, apakah HD atau Full HD+. Nanti kita cek, yang jelas punya brightness sampai dengan 700 nit ya. Ini varian warnanya jadi warna standar atau mungkin hero colornya Infinix beberapa saat belakangan ini ya. Titanium silver lagi seperti Infinix Smart 9 yang dulu saya coba. Sisanya yang belum dibahas adalah dia punya IP64 water and dust resistant, punya 4.5G network, kemudian ultra volume sampai 300%, dan ini yang menarik nih, di level harganya dia sudah punya dual speaker. Ya betul, T7250 ya prosesornya, dengan 48 bulan TUF fluency. Katanya tetap lancar walaupun dipakai selama 4 tahun ke depan. Nanti teman-teman yang sudah pakai 4 tahun ke depan boleh balik ke video ini dan komen ya, bener enggak. Oh, layarnya HD+, 720x1600. Kemudian XOS 15.1 sudah Android 15, mantap. Dual nano SIM plus micro SD. Oke, kamera depan dan belakang sama-sama 8 megapiksel nih. Yang belakang autofocus, yang depan fixed focus. Oke lah, kita langsung lihat penampakan smartphone-nya langsung. Yes, ini dia smartphone-nya, tapi tentu kita lihat belakangan. Kita lihat dulu di dalam paket penjualan ada apa saja. Kayaknya bundling sama SmartFriend lagi. Ya, dapat perdana SmartFriend. Apa nih? License by Qualcomm. Ini kan prosesor mah Unisoc ya. Unisoc yang pakai Qualcomm teknologi apa harus dicari tahu. Kemudian ini adalah petunjuk penggunanya. Jadi modelnya X6725C. Sekaligus juga form garansinya ada di sini ya. Tuh. Service centernya di Bandung, sekali lagi adanya di Pajajaran. Kemudian dapat hard case. Ya, hard case dengan tepian yang terbuka. Jadi yang terlindung pojok-pojok dan sisi atas bawah saja. Design by Infinix. Sekarang casing-casingnya Infinix nggak ada yang dari Oraimo lagi ya. Kemudian ini dia kabel chargingnya Type A to Type C dengan aksen warna orange, agak pucat orange-nya. Kemudian kepala charger sudah sesuai dengan kemampuan baterainya 18 watt maksimal, dan SIM tray ejektornya balik ke bentuk seperti ini lagi. Oke, kita langsung ke smartphone-nya. Kita keluarkan dari selubung plastiknya, dorong aja ke atas. Sudah terpasang anti gores dengan bentuk huruf U di kamera depannya. Ya, jadi kamera depannya tidak tertutup anti gores ya. Ini sudah pakai punch hole untuk kamera depannya, tenang saja. Ini penampakan sisi kirinya ada SIM tray. Ini udah disebutin sih tadi di boxnya. Kalau ini dual nano SIM plus micro SD. Ya, jadi buat yang nggak cukup 128 masih bisa tambah micro SD tanpa mengganggu fungsi dual SIM-nya. Di sisi atas ada loudspeaker grill yang kedua ya, kan dual speaker nih. Tidak ada lubang mikrofon kedua. Kemudian di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Sepertinya ini sebagai fingerprint scanner juga.
Beda soalnya sentuhannya lebih matte ya, yang si tombol power dan dibikin tidak semenonjol volume rockernya. Di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah strip. Oke, sudah semua, tinggal sisi belakang. Ini dia titanium silvernya. Kece banget asli. Infinix Smart 9 kemarin aja saya udah menilainya kece. Yang ini yang Smart 10 Plus lebih lagi kecenya ya. Terutama karena desainnya distintif dengan dua kamera yang dijajarkan secara horizontal kayak gini. Kemudian ada LED flash 2 dalam frame kamera yang memanjang penuh. Ya kalau di Android udah ada Google, tapi kan nggak atas-atas banget juga kan kameranya di sini kalau Google kan. Kalau ini atas banget, mentok, tapi horizontal. Kemudian di bodinya juga ada dua nada warna. Nih, kelihatan nggak? Ada bagian kotak di dalamnya lagi, selain warna yang di luar. Jadi ada dua nada warna abunya. Nah, kelihatan? Kemudian logo Infinix, dan ini matte dan frost feels-nya ya. Harusnya tidak mudah kotor oleh minyak. Mantap, handphone sejutaan udah seperti ini feels-nya. Masih all plastik kalau buat finishingnya. Dan saya nyalakan buat segera kita lihat software dan lain-lainnya ya. Sementara teman-teman bisa simak lagi penampakannya yang kece ini. Yes, ini sih yang jadi pembeda ya. Kamera bump-nya, kamera frame-nya. Oh, sampai hilang fokus. Menonjol glossy di antara body yang matte dan frosty kayak gini. Keren banget. A few moments later. Yuk segera kita masuk ke XOS 15.1 based on Android 15. Teman-teman bisa simak bezel layarnya. Tidak terlalu tipis tapi masih oke lah ya buat level harga sejutaan. Termasuk bagian bawahnya yang lebih tebal juga. Saya emang nggak pernah masalah. Malah ini enak buat jadi landasan jempol buat mulai scroll swipe up ya. Kemudian kita cek langsung untuk about phone-nya. Smart 10 Plus based on Android 15 dengan RAM 8GB dan sudah menyala Memfusion 5GB, bisa mentok 8GB juga Memfusion-nya. Storage-nya sendiri terpakai 19,56GB, artinya free-nya 108,44GB, sudah terpotong 5GB buat Memfusion tadi ya. Kamera depan belakang sama-sama 8MP, baterainya 6000 mAh, layarnya HD+, dan security update-nya di 5 Maret 2025. Untuk layarnya HD Plus dengan refresh rate 120Hz ya. Nih, sekarang saya liatin lagi. Bisa dimentokin ke 120 terus, bisa di 60 terus biar lebih hemat baterai, atau auto switch juga bisa. Bentar, saya ngeliat bisa pilih font barusan. Apakah ada? Yes, Transcend sudah ada di sini selain Roboto. Ada dua font ya bawaannya. Untuk aplikasi bawaan atau bloatware, kira-kira ada apa saja? Ada etalase apps, Facebook, Instagram, Lazada, Messenger udah 5, Shopee 6, TikTok 7, sisanya dari Google dan dari XOS ya. Ada infrared remote, jadi nggak dimasukin ke WeLive. WeLive tidak ada sekarang. Ada aplikasi khusus infrared remote tapi. Sekarang kita cek dulu untuk kameranya. Tetap ada zoom 2 kali tapi nggak bisa in sensor zoom sih. 8MP udah mentok, mau di crop kayak gimana lagi. Kemudian ada video, bisa rekam hingga 2K, mantap. Kemudian ya, depan juga 2K. Gokil. Ada dual video juga. Ini UI kameranya rada beda, walaupun modenya tetap sama, AI Cam untuk default kameranya. Ada mode beauty dan portrait juga, super night, dan kalau more ada time lapse, pro, panorama, dan dokumen. Yes, tetap ada pro dengan shutter speed dari 1/1500 sampai dengan 1/6 detik maksimalnya. ISO dari 100 sampai dengan 2400 saja. Ada fokus manual, auto continuous, dan auto single, serta metering bisa diatur juga ya. Lumayan. Ya lumayan kalau kamu sering nggak dapet settingan yang pas dengan auto, kamu pengen set sendiri, bisa di situ ya. Oke, ini dia Infinix terbaru, Infinix Smart 10 Plus, harganya kepala 1 jutaan.
Kalau budget mepet banget, 1 jutaan, lebihnya dikit doang, ada Infinix Smart 10 tanpa plus. Bedanya di baterainya lebih kecil, sisanya kayaknya sama deh. Bedanya lagi ada di layout kameranya yang ditumpuknya ke bawah, vertikal ya, nggak horizontal kayak gini. Yang ini jadinya fresh banget desainnya untuk sebuah smartphone Android di kelas 1 jutaan. Cool banget, kayaknya nggak ada yang nyangka sejutaan deh kalau ngelihat penampakannya yang sekece ini. Apalagi kalau udah pegang finishing back covernya, mantap pisan. Dan seperti ini penampakannya kalau pakai hard case bawaannya. Bentar, saya kayaknya salah, bukan atas dulu yang dipasang ya. Bawah dulu kalau mau. Oke. Yes, masih hampir mirip dengan tanpa pakai casing. Tapi hati-hati, kanan dan kirinya terbuka seperti ini. Mudah-mudahan kameranya bagus, karena cuma 8 megapiksel. Nanti kita coba foto outdoor, indoor, dan lain-lain. Boleh kalau sudah tertarik, memang pas lagi nyari smartphone sejutaan, dan ini kayaknya masuk budget dengan spek yang masuk ke pertimbangan kamu, dan looks-nya yang menggoda. Cek aja produk yang muncul di kiri bawah video ini, apa di kanan bawah. Atau link di deskripsi video ya, kalau kamu nontonnya bukan di TV, harusnya bisa ngecek sih. Ya, gitu aja untuk unboxing Infinix Smart 10 Plus ini. Masih banyak PR gadget lain dari Infinix yang harus saya coba. Hatur nuhun sudah menyimak dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.